Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valenia Eka Putri. Saya dari Universitas Bunda Mulia, program studi Psikologi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Supply Chain Management dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Di sini kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Supply Chain Management itu sebenarnya dikenal dari beberapa tahun yang lalu dan terintegrasi dari logistik. Hal ini terkait dengan kegiatan rantai pasokan yang secara tidak langsung terkontrol dengan kegiatan logistik. SCM merupakan kegiatan pengelolaan dalam rangka memperoleh bahan mentah menjadi barang dalam proses, kemudian menjadi barang jadi, dan dikirimkan melalui sistem distribusi kepada pelanggan. SCM dijalankan oleh berbagai perusahaan yang bergerak di berbagai industri dan manufaktur ataupun jasa. Dan Supply Chain Management sebagai salah satu ilmu manajemen yang membahas tentang bagaimana upaya perusahaan mempromosikan pemasok-pemasoknya sebagai bagian dalam proses produknya. Dan yang kedua ada rumusan masalah. Di sini kita akan mengetahui apa tujuan dari Supply Chain Management ini, bagaimana fungsinya, bagaimana proses dan strateginya, dan apa keuntungannya dari supply chain ini. Dan di sini kita akan mengetahui tujuan dari pembahasan ini. Kita akan mengetahui apa tujuan dari supply chain itu, apa itu fungsi dari supply chain itu, bagaimana proses dan strateginya, dan kita akan mengetahui keuntungan dari supply chain itu. Nah, yang kedua kita akan masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Dalam landasan teori ini kita akan mengetahui supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Biasanya perusahaan-perusahaan ini termasuk pemasok, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa atau logistik. Supply chain adalah suatu sistem organisasi yang menyalurkan barang produksi dan jasa kepada para pelanggannya. Supply chain mengacu pada aliran material, informasi, uang, dan jasa dari pemasok bahan baku melalui pabrik ke gudang ke pelanggan akhir. Sebuah supply chain juga menyangkut organisasi dan proses yang menghasilkan dan mengirimkan produk, informasi dan layanan untuk konsumen akhir. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dari Supply Chain Management. Pertama ada kata Stevenson. Kata Stevenson, sebuah tujuan dari manajemen rantai pasokan ialah menyelaraskan antara suatu permintaan serta penawaran dengan secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada kata Inyoman Pujawan. Ia bilang, tujuan strategis dari rantai pasokan ini ialah untuk memenangkan persaingan pasar atau setidaknya bertahan. Maka, oleh karena itu, untuk dapat menjadi pemenang dalam persaingan pasar, rantai pasokan itu harus bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, tetapi berkualitas, bervariasi, dan tepat waktu. Di pembahasan yang kedua, kita akan masuk ke fungsi dari Supply Chain Management. Fungsi Supply Chain Management itu ada dua. Yang pertama, yaitu Supply Chain Management secara fisik, yaitu mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Terus dia juga ada berbagai biaya-biaya fisik, yaitu seperti biaya material, biaya penyimpanan, biaya produksi, biaya transportasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, Supply Chain Management sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan bahwa apa yang disuplai oleh para supply chains mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu proses dan strategi dari supply chain itu. Proses supply chain itu ada 6. Pertama ada pelanggan atau customer, yaitu sebuah rantai pertama yang memberikan pesanan. Dan pelanggan atau customer ini memutuskan untuk dapat membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan cara menghubungi sales dari suatu perusahaan tersebut. Lalu setelah customer membuat pesanan yang diinginkan, kita masuk ke perencanaan, yaitu yang kedua, perencanaan atau planning, yaitu divisi perencanaan yang mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer. Yang ketiga, ada pembelian atau purchasing.
Setelah menerima perencanaan produksi, divisi pembelian atau purchasing akan dapat melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya, serta juga menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk ke yang keempat, yaitu persediaan atau inventory, yaitu bahan mentah dan juga bahan pendukung yang telah diterima oleh sebuah perusahaan akan diperiksa suatu kualitas dan ketepatan jumlahnya. Kemudian disimpan di dalam gudang untuk sebuah kebutuhan produksi. Setelah persediaan, kita akan masuk yang kelima, yaitu produksi atau production. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah transportasi atau transportation, yaitu departemen pengiriman atau shipping department akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi atau finished product yang di gudang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh customer. Lalu kemudian ini adalah gambar dari proses yang tadi telah saya sebutkan di sebelumnya. Ada purchase, production, stock and distribution, sales, transport, dan lain-lainnya. Setelah itu kita akan masuk ke strategi supply chain management. Yang pertama, kita akan membangun hubungan dengan pemasok untuk menyukseskan rantai pemasok, menemukan pemasok dengan keunggulan operasional, dan agar lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Yang kedua, meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif. Kemudian, fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan pelanggan. Yang ketiga, kita akan memperkenalkan solusi ECM dan memungkinkan teknologi informasi agar dapat mengoperasikan rantai pasokan secara efektif. Setelah kita membahas tentang proses dan strategi dari supply chain management itu, kita akan masuk ke keuntungannya. Apa sih itu keuntungannya? Yang pertama, kita akan memuaskan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menurunkan biaya. Yang keempat, pemanfaatan aset perusahaan menjadi maksimal. Yang kelima, kita akan menjadi mediasi pasar. Dan yang keenam, perusahaan kita akan menjadi semakin besar. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan supply chain management ini yaitu supply chain management digunakan untuk mengelola melalui proses manufaktur sampai ke distribusi, mulai dari pemasok, bahan baku, melalui perusahaan sampai kemudian ke konsumen akhir. Yang kedua, proses pengolahan produk dari perencanaan produksi sampai pendistribusian menjadi terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, penerapan konsep supply chain management untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan memanfaatkan dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Kemudian di sini terdapat 3 referensi yang saya ambil untuk pembahasan supply chain management kali ini. Sekian dari pembahasan saya hari ini mengenai supply chain management. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.